Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Suryawijaya dari kelas A Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan gitu ya. Jadi ini ada dua tugas. Yang pertama ini datanya, data dari MNIST gitu ya. Ini datanya bisa kita lihat. Terus juga ini data yang kedua, sentimen analis gitu ya. Nanti ini akan menggunakan CNN, ini akan menggunakan LSTM gitu ya, seperti itu. Ini juga udah saya unduh juga datanya gitu ya. Nah, sudah saya run juga ya soal nomor satu ini lagi saya run. Ini 5 epoch, saya juga mencoba untuk 6 epoch lagi saya run juga gitu ya. Oke. Ini hasilnya untuk model 5 seberapa lama model itu dilatih gitu ya. Ini sebesar 5, sebenarnya kita bisa 6, bisa ubah 6 juga gitu ya. Oke, cuman saya akan menjelaskan kode yang lebih lengkap yang sudah saya lengkapi gitu ya, atau modifikasi lah seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama itu saya menampilkan contoh gambar dari datasetnya dulu sebelum kita normalisasi gitu ya. Jadi kita menggunakan di sini TensorFlow gitu ya. TensorFlow itu kan mengalirkan tensor atau data gitu ya melalui berbagai operasi matematika untuk membentuk model AI gitu ya. Bisa kita baca dokumentasinya juga di sini banyak gitu. Seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini menampilkan 20 gambar gitu ya, saya looping 20 gambar, sebenarnya bebas gitu ya, tergantung tersedia jumlah datanya berapa. Seperti itu, bisa 25, bisa 50, bisa 100, dan lain sebagainya gitu. Biar nggak terlalu lama, saya printnya 20 aja, seperti itu. Contoh, hanya sebagai contoh lah, untuk memvalidasi bahwa gambar itu dapat gitu ya, kita datanya itu ada gitu. Gitu. Nah, di sini sebelum lebih lanjut, saya juga menghitung berapa jumlah, karena kan ada training, ada testing biasanya gitu ya di machine learning atau di learning gitu. Nah, di sini saya menggunakan data pelatihan atau di setnya gitu ya, sudah ada di setnya, data itu sudah di set, pelatihan itu 60.000. Data pengujian itu 10.000. Berarti semua total data ada 70.000 seperti itu gitu ya. Ini saya tampilin. Nah, dimensi itu apa maksudnya? Maksudnya adalah dimensi tiap gambar ini ada 28 kali 28 gitu ya. Ini misalkan ini. Nantilah ada di bawah penjelasannya gitu yang lebih lengkap. Oke, lanjut. Saya juga ini memvalidasi sedikit gitu ya. Untuk memvalidasi, oh ternyata data 10.000 training atau 10, oke benar ternyata gitu. Kalau tidak sesuai kan berarti ada data yang hilang seperti itu. Oke, lanjut. Ini normalisasi data. Jadi sebelum itu kita normalisasi data dulu gitu ya. Jadi ini tuh untuk mengubah dari data jadi 0 sampai 1 gitu ya. Ini nih. Terus juga ini untuk membentuk data agar sesuai dengan model CNN gitu ya. Bisa ResHave ini untuk apa ya, untuk mempermudah model CNN seperti itu. Ya kan karena kan model CNN ini biasanya gitu ya, kalau yang 3D gitu ya, gambar 3D ya biasanya mempunyai height, mempunyai width gitu ya, mempunyai channel itu atau misalkan mempunyai komponen warna seperti itu gitu ya. Kalau 28 ini dia kan pikselnya gitu ya, pikselnya 28, makanya ini 28 seperti itu. Ini normalisasi data sudah dilakukan. Nah, ini setelah itu saya nyoba ngeprint gitu ya, dalam gambar itu apa sih sebenarnya gitu kan. Biasanya 0 itu dia hitam, merepresentasikan hitam gitu ya kalau dalam deep learning gitu ya. 0 itu merepresentasikan hitam, kalau 1 itu dia putih gitu. Makanya kan kenapa 0 dan 1? Karena dia hanya terdiri dari dua gambar gitu, maksudnya dua warna gitu. Ada putih, ada hitam seperti itu. Labelnya juga ada 9 gitu ya, 0 sampai 9 berarti ada 10 kelas gitu ya. Label 0, label 1, label seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat nanti huruf apa, jadi si komputer bisa baca gitu. Seperti ini 0 ini merepresentasi, oh ini putih, oh ini hitam gitu, seperti itulah mudahnya. Supaya lebih jelas. Oh, ini selanjutnya kita akan membahas tentang membangun model. Tentunya kalau tanpa model kita mana bisa ini gitu ya. Jadi kan intinya program ini digunakan untuk mengenali gitu ya, mengenali si AI gitu ya, agar agar bisa mengenali angka tulisan gitu secara otomatis. Nah, makanya kita perlu model gitu ya. Dan di apa namanya, Python sendiri sudah banyak disediakan gitu ya. Tinggal kita panggil-panggil aja sebetulnya gitu dari model-modelnya. Nah, CNN ini ya seperti ini. Misalkan kita input burung gitu ya. Nanti dia akan keluarnya, masa tiba-tiba anjing kan jadi salah ya. Masa tiba-tiba kucing gitu ya. Harusnya burung lagi yang keluarnya gitu ya. Ini adalah CNN gitu ya, dari deep learning contohnya gitu ya. CNN ini cocok untuk gambar biasanya gitu ya, untuk mengekstraksi atau dan lain sebagainya. Untuk gambar itu cocoknya pakai CNN gitu. Nah, ini dia 32 gitu. Jadi pada input layer gitu ya. Ini itu masih ini ya, masih termasuk ke dalam input layer sini gitu ya. Berarti ada 32 tadi, 32 filtering di sini. Simpelnya seperti itulah.
Terus juga di sini ada 64. Jadi pada hidden layer itu lumayan penting ya di deep learning gitu ya. Karena hidden layer itu sangat apa ya? Menentukan hasilnya nanti gimana gitu ya. Seberapa banyak hidden layer yang ada gitu. Hidden layer dia ada 64 filtering, kita bisa lihat di sini ya kan. Terus juga dia ada 64 filtering relu. Relu itu apa? Biasanya relu itu adalah rectifier linear unit gitu ya, atau biasanya digunakan untuk CNN gitu ya, cocok untuk hidden layer gitu ya. Nah, ini seperti dia mengekstraksi fitur lebih lanjut, terus dia juga apa namanya mengurangi dimensi gitu ya. Terdapatnya pada hidden layer gitu. Ini juga dia mengubah data dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga softmax. Softmax itu karena jumlah kelasnya banyak juga 10 gitu ya. Artinya 10 ini menunjukkan jumlah neuron di lapisan output gitu. Di lapisan output sini gitu. Ya, 10 gitu kelasnya. Karena kan 0 sampai 9 tadi di atas gitu ya. Oke. Singkatnya seperti itu. Nah, ini model arsitektur CNN-nya. Kalau kita print bisa juga gitu ya. Nah, ini kompilasi dan pelatihan model gitu ya. Kita di sini menggunakan optimizer. Optimizer itu apa sih? Sebenarnya optimizer ini adalah untuk menyesuaikan bobot dalam proses pelatihan model seperti itu. Gitu. Ini adalah kita pakai Adam. Sebenarnya banyak gitu ya kalau kita buka TensorFlow sendiri gitu ya. Di sini ada dokumentasinya, kita menggunakan Adam gitu ya. Seperti yang banyak digunakan juga tergantung gitu ya, tergantung dari datanya, tergantung dari algoritma yang kita pakai gitu. Misalkan ada yang banyak yang menggunakan misalnya loss scale optimizer banyak, terus SGD juga banyak. Biasanya ini untuk kalau nggak salah untuk SPM gitu ya, untuk regresi juga bisa gitu. Nah, makanya Adam ini cocok untuk CNN juga gitu. Ini akurasi kita model dilatih, kita latih model sebanyak 5 kali di sini. Sebenarnya saya udah ngeprint yang 6 juga gitu ya. Ada saya coba juga. Nah, oke, ini ada 5 kali, terus ada loss juga. Semakin turun loss, semakin sedikit lossnya, maka semakin bagus gitu. Gitulah. Loss ininya semakin bagus gitu maksudnya. Oke, ini menampilkan grafik akurasi. Nah, kenapa saya menampilkan supaya kita gampang melihat ini akurasinya supaya ini naik, ini turun gitu. Ini bagus ternyata ya, dari datanya mungkin sudah bersih gitu ya, tidak ada data yang mungkin aneh-aneh gitu ya. Sudah clean lah datanya. Ini bagus nih akurasi training sama akurasi validasi sama perkembangan loss, dan yang paling penting lossnya itu harus turun gitu. Prediksi kesalahannya itu harus turun gitu. Kesalahan yang didapatkan masa kita naik gitu kan, harus turun gitu semakin model dilatih dengan, makanya bisa terjadi nanti overfitting kalau kita terlalu banyak model juga. Sebenarnya overfitting itu apa? Sebentar, overfitting ini gini. Overfitting itu biasanya akurasi training itu dia tinggi, tapi pada saat testing dia rendah gitu, seperti itu simpelnya. Jadi terlalu banyak belajar dari data pelatihan gitu, sehingga menangkap noise atau noise yang tidak relevan seperti itu. Ini makanya ini sangat perlu diperhatikan gitu ya. Setiap episode harus turun gitu ya lossnya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini mengevaluasi model, ya lumayan bagus akurasinya, hampir 99% lah ya. Ini sudah sangat bagus. Biasanya sih untuk 80% ke atas juga itu sudah oke. Biasanya tergantung datanya gitu ya. Sebenarnya gitu. Oke. Ini untuk confusion matrix. Nah, kenapa saya print confusion matrix di sini supaya kita tahu data yang mana yang benar gitu ya. Mana jumlah aturan yang masuk ke kelas ini berapa aturannya. Makanya saya print confusion matrix atau matrix kebingungan gitu ya. Nah, ini jumlah data yang benar biasanya secara gini ya. Kita bisa bacanya simpelnya seperti ini data. Oh, ini sesuai dengan ininya label aslinya gitu ya. Ada berapa data gitu ya. Ini tuh misalkan ini yang salah, misalkan ini 3, dia label 6, harusnya dia label 1 gitu ya. Seperti itu. Makanya dia miss gitu. Tapi tidak mungkin program itu biasanya sempurna banget gitu ya. Kecuali mungkin untuk kayak mobil Tesla atau dia juga pakai AI juga gitu. Dia harus 100% gitu ya, karena kan menyangkut nyawa manusia juga gitu. Oke, ini bisa kita lihat di sini bahwa prediksi yang benar tuh lumayan banyak gitu ya. Oke. Terus juga di sini ada total jumlah confusion matrix 10.000 saya validasi. Ini jumlahnya 10.000 nggak sih? Karena kan data yang kita testing ada 10.000 seperti itu. Terus juga ini adalah, nah ini classification report gitu ya. Jadi simpelnya kita melaporkan bahwa misalkan di sini precision gitu ya. Simpelnya precision itu biasanya di semua prediksi positif berapa yang benar gitu ya, atau ketepatan model lah. Kalau recall itu dia dari semua data yang sebenarnya positif gitu ya.
berapa yang terdeteksi atau sensitivitasnya. Kalau F1 score ini biasanya untuk keseimbangan antara precision dan recall gitu. Kalau support itu biasanya jumlah sampel sebenarnya di dalam kelas gitu ya. Ini akurasinya udah 99 karena dibulatkan ke atas sudah lumayan baik gitu ya. Ini adalah soal nomor 1 gitu ya. Dimana saya udah meran 5 F-Watch, sudah coba 6 F-Watch juga. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2 gitu. Soal nomor 2 ada di sini. Kenapa? Supaya runtime-nya tidak terlalu banyak gitu. Nah, oke. Soal nomor 2 sudah saya run juga. Apakah ini sudah selesai? Nah, ini sudah selesai 3 kali pengulangan, 3 kali approach gitu ya, melatih model. Akurasinya 84, ya lumayan bagus juga gitu ya, di atas 80%, tergantung datanya gitu. Ini datanya seperti apa gitu. Nah, oke. Ini sudah saya ubah juga kodenya gitu ya. Ini dimulai dari import TensorFlow. TensorFlow seperti yang saya jelaskan bahwa dia tuh mengalirkan data gitu ya, melalui berbagai operasi matematika gitu ya untuk membentuk model AI gitu. Itu sangat penting dan juga open source gitu ya. TensorFlow ini banyak digunakan ini untuk menggambar dan lain sebagainya. Kita lanjut ke bawah. Oke, ini untuk membuat dataset ya. Jadi saya pengen tahu dulu gitu ya, jumlah datasetnya berapa gitu ya. Data yang di total keseluruhan sebenarnya bisa kita lihat di sini gitu ya, bisa kita validasi. Di sini harusnya ada 50.000. Nah, di sini ada 50.000. Nah, kenapa satu? Nah, satunya itu judul gitu ya, mungkin di sini. Nah, ini harus kita validasi. Data dari sini tuh kebaca semua apa tidak gitu kan gitu. Nah, ini review doang sama ini. Berarti 50, berarti pas gitu, benar gitu. Data yang dilatih 25.000, data yang diuji 25.000, seperti itu. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini tuh sebenarnya untuk menentukan jumlah fitur gitu ya. Jadi jumlah fitur misalkan 10.000 hanya mengambil 10.000 kata yang paling sering digunakan gitu ya. Terus juga 200 jadi panjangnya disamain gitu ya. 200 kata supaya lebih mudah gitu ya model untuk membangun model gitu. Oke. Sebelumnya ini adalah dari LSTM gitu. LSTM itu apa? LSTM itu dia long short term memory gitu ya, atau sering kita bilang biasanya memori jangka panjang jangka pendek gitu ya. Itu sebetulnya juga masih termasuk dari jenis RNN atau salah satu dari RNN pengembangannya gitu ya, atau recurrent neural network gitu. Oke. Ini dia menyamakan panjang, ukuran data setelah diuji 200, ada 200-nya sekarang. Oke, lanjut. Bentar. Nah, oke lanjut. Di sini saya pengen ngeprint dulu contoh review dan contoh positifnya bisa kita print gitu ya. Misalkan ini dia labelnya positif gitu ya. Biasanya positif itu ditaruh dengan 1, negatif itu ditaruh dengan 0. Oh, kalau gini tuh dia negatif gitu ya. Kalau komentar seperti ini tuh dia negatif. Jadi si deep learning ini bisa belajar gitu LSTM ini gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini nah, kita juga bisa tahu bahwa data positif itu sebesar 12.500 dan data negatif juga 12.500. Makanya data yang di testing itu sebanyak tadi 25.000 kan. Berarti sesuai gitu ya. Total review positif ada segini bisa kita ketahui, total review negatif bisa kita ketahui ada berapa, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita menghitung memvalidasi jumlah data. Jumlah datanya kita validasi seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa terdapat 50.000 data. Oke, setelah itu kita membangun model LSTM. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Jadi sebenarnya LSTM ini seperti ini nih. Nah, ini. Biasanya ada forget get, input get, output get. Biasanya forget get ini dia forgot get dia untuk memutus informasi yang tidak diperlukan, biasa seperti itu. Kalau input get dia untuk memutuskan informasi baru yang akan disimpan. Sedangkan output get itu biasanya untuk menghasilkan output memori yang disimpan. Seperti itu simpelnya. Oke, lanjut. Oke, seperti di sini dia merubah juga menjadi vektor 128 gitu ya. Untuk apa? Biasanya untuk mempermudah si model ini gitu ya. Makanya dia ubah menjadi vektor 128. Jika dia untuk menghilangkan 20% juga mendrop gitu ya. Dia tuh untuk selama training agar model tidak terjadi overfitting. Overfitting seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Overfitting itu apa gitu ya. Ini juga mengubah output menjadi 0 antara 0 sampai 1. Makanya dia menggunakan optimization sigmoid gitu. Seperti itulah. Simpelnya kita lanjut. Oke. Nah, ini juga saya memprint sampel train value-nya berapa, ini seperti ini jadinya ya.
Terus juga kompilasi model, nah ini Adam, sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan gitu ya, ini Adam juga. Nah ini binary concept trophy, kenapa? Karena sebenarnya ini kan hanya positif dan negatif gitu ya, true atau false gitu. Ini tuh positif termasuknya atau termasuknya yang negatif, gak ada yang di tengah-tengah gitu, agak positif agak negatif enggak, tapi binary true atau false. Ini komentarnya positif, komentarnya negatif, seperti itu. Nah ini epochnya 3, modelnya dilatih selama 3 kali, sebenarnya bisa lebih gitu ya, tergantung kita. Cuman ngerannya lebih lama mungkin. Oke, ini mengevaluasi model, loss-nya berapa? Loss-nya semakin rendah semakin bagus gitu ya. Akurasinya ya sekitar di atas 80% lah ya. Terus pada uji, nah ini akurasi pada model sentimen gitu. Terus juga di sini, oke, nah saya juga print confusion matrixnya kan seperti tadi pada soal nomor 1, supaya kita bisa tahu misalkan prediksi benar di sini berapa gitu ya. Terus prediksi ini tambah ini gitu ya. Terus prediksi benar itu misalkan 20.203. Prediksi salah itu dia 4.797. Jadi dijumlahkan itu ada 25.000 ya, pas ya. Berarti kan data sesuai dengan data yang kita testing gitu ya. Jadi kita bisa tahu dengan adanya ini berapa sih data yang salah, berapa sih data yang benar, seperti itulah singkatnya. Terus juga ini untuk menampilkan ya, ini juga grafik supaya kita gampang gitu ya. Misalkan pada saat ini gitu ya, dari 86 dia agak turun gitu ya sedikit ke 85 seperti itu. Dan loss itu yang paling penting, dia ke bawah, turun gitu ya. Pada saat kali ini gitu. Terus juga ini dia memprediksi data model. Jadi saya juga memprint juga classification report gitu ya, seperti precisionnya, recalnya gitu ya. Terus juga F1 score-nya, supportnya dan lain sebagainya gitu ya. Terdapat 25.000 berarti pas gitu. Oke. Ada satu fitur lagi yaitu model prediksi testing user. Jadi kita bisa nge-predict nih, setelah kan tadi udah modelnya udah jadi. Nah, kita pengen coba nih misalkan dari gambar yang di atas gitu ya. Misalkan contoh di sini 2 deh, 2 gitu ya. Tinggal kita run aja ini. Nah, kita pergi, nah ini saya udah simpen ya. Coba apakah model ini benar gitu ya, sesuai. Nah, prediksi model adalah 2, sesuai berarti ya dengan yang di atas gitu, bahwa label ini adalah 2 gitu ya, karena model lumayan bagus juga. Terus juga selanjutnya pada soal nomor 2 juga saya udah nyiapin untuk testing model prediksi juga, kita run aja. Nah ini datanya dengan label-label tertentu. Nah misalkan di sini saya pengen ngambil review 3 deh. Karena di sini kan review 3 harusnya negatif ya, kita ambil coba. Kita ambil review 3 sebentar. Bentar. Oke. Sip, sentimental negatif. Jadi sesuai ya dengan apa yang ada di ini, di prediksi pun sesuai gitu ya. Oke, sebenarnya ada contoh lain dari CNN sendiri. Di sini saya coba bidang fashion juga. Bidang fashion ya, ada 9 label nih. Gitu ya, dimana ada sepatu, baju, sendal, dan lain sebagainya gitu. Oke, di sini ada data testing, data training. Nah, ini image-nya gitu ya. 0 itu lebih ke cenderung ke hitam, kalau 1 itu dia lebih ke cenderung ke cerah gitu, lebih ke putih gitu. Makanya di sini kalau image pixel arraynya di sini banyak gitu ya. Nggak cuma hitam putih doang gitu. Nah, kalau yang tanpa gambar ya seperti ini sama gitu. Terus juga ya sama aja kurang lebih gitu ya. Seperti yang sebelumnya, penjelasannya menggunakan model selama 5 kali F-Watch juga, dan ya menghasilkan training ya sekitar 80-an persen lah, hampir 80% lah ya trainingnya, dan lumayan cukup bagus juga gitu. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.